Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bergabung, berkumpul bersama dalam rangka mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Idea Training kali ini dengan judul Perencanaan Pengadaan untuk BUMN atau BUMD. Adapun materinya kita akan membahas terkait penyusunan spesifikasi atau KK, kemudian penetapan HPS, dan selanjutnya pemilihan jenis kontrak. Seperti itu. Baik, seperti biasa sebelum acara kita mulai ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait tata tertib, suara dari Bapak Ibu sekalian akan selalu saya mute, mohon izin. Kemudian untuk sesi tanya jawab seperti biasa ada 2 sesi. Silakan memanfaatkan fasilitas chat ataupun bisa dengan raise hand. Nanti akan saya persilahkan secara bergiliran. Dan ketika bertanya mohon kesediaannya untuk mengaktifkan video dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja webinar siang hari ini. Silakan Pak Nandang untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih Pak Agung, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nandang Sutisna dari Idea Training Center. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang perencanaan pengadaan BUMN BUMD. Jadi mudah-mudahan ini akan jadi rangkaian seri ya ke depannya. Jadi di berikutnya kita akan membahas pemilihan, akan membahas kontrak. Baru kemudian setelah itu kita akan coba membuat workshop ya. Jadi bukan webinar, bukan format seminar, tapi mungkin format workshop untuk penyusunan KAK, penyusunan HPS, dokumen, rancangan kontrak, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai perencanaan pengadaan BUMN BUMD. Suaranya mesti nggak penting ya Pak ya? Ya, ini Suaranya adalah mesti nggak penting. desain aturan. Suaranya mesti nggak penting ya? Hah? Mohon maaf Pak Agung. Azzanuis, mohon maaf Pak Firdaus di mute terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya, peraturan pengadaan barang dan jasa. Jadi ini beberapa kali saya sampaikan ya ketika membahas tentang penyusunan peraturan. Tapi tidak ada salahnya saya ingatkan kembali bahwa sebetulnya politik hukum pengadaan barang jasa publik di Indonesia itu berbeda-beda. Ya, jadi ada pengadaan pemerintah, ada pengadaan BUMN, ya, ada juga pengadaan BUMD, ya. Mohon maaf, sepertinya ada yang hilang ini. Ya, jadi ada pengadaan KLPD, ada BUMN, ada BUMD. Masing-masing pengadaan ini memiliki rezim yang berbeda-beda. Artinya memiliki kompetensi hukum yang berbeda, sehingga strategi dan tata cara pengaturannya pun menjadi berbeda-beda. Kita tahu ada peraturan pengadaan barang jasa pemerintah yang saat ini diatur melalui Peraturan Presiden 16 tahun 2018. Aturan ini pada prinsipnya adalah turunan dari Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara. Jadi kalau kita lihat di Perpres 16 ada 2 konsideran di situ, yaitu Undang-Undang 1 2004 dan Undang-Undang 30 ya tentang administrasi pemerintahan ya. Jadi rezim dari pengadaan pemerintah memang berawal dari Undang-Undang Keuangan Negara ya. Dan lebih spesifiknya adalah perbendaharaan negara. Karena itu spesifik ya, Perpres 16 2018 ini hanya mengatur KLPD ya, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Tentu saja kementerian mengacu kepada undang-undang kementerian, lembaga mengacu kepada lembaga non pemerintah ya, LPNK itu mengacu ke lembaga non kementerian, mengacu kepada PP LPNK. Kemudian untuk pemerintah daerah
juga mengacu kepada undang-undang pemerintahan daerah ya dan mengatur SKPD yaitu Permendagri. Jadi jelas bahwa rezim pengadaan barang jasa pemerintah itu mengacu kepada Undang-Undang 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nah, spesialisasinya Undang-Undang Perpres 16 ini adalah pengadaan yang bersumber dari APBN APBD. Aturan di atasnya memang Undang-Undang 1 ini mengatur APBN dan satu lagi di pemerintah daerah mengatur APBD ya. Jadi pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia itu spesifik mengatur pengadaan yang anggarannya bersumber dari APBN APBD. Sehingga di luar itu tidak berpedoman ya, termasuk BUMN, BUMD, BLU penuh, kemudian lembaga semi pemerintah, kemudian lembaga-lembaga lain ya yang walaupun sumber anggarannya dari keuangan negara tetapi bukan bersumber dari belanja APBN APBD ya. Nah, itu tidak termasuk dalam pengadaan pemerintah. Selanjutnya pengadaan di BUMN. Ya, mohon maaf ada pemerintahan daerah ini memang luas ya, ada eksekutif, ada legislatif di sana, ada kepala daerah dan ada juga DPRD. Kemudian khusus untuk BUMD secara spesifik diturunkan melalui PP 54 tahun 2017. Di dalamnya mengatur pengadaan. Walaupun aturannya hanya satu pasal yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib membuat aturan pengadaan barang jasa untuk BUMD. Karena itu maka lahirlah Perkada, begitu ya. Nah, Perkada ini skenarionya bisa mengatur detail karena memang di PP itu PP 54 tidak dijelaskan bagaimana skenarionya karena skenario itu kemudian diserahkan kepada masing-masing kepala daerah bagaimana mengaturnya. Karena itu Perkada dimungkinkan mengatur pengadaan di BUMD secara rinci, secara detail. Dengan catatan umpamanya BUMD-nya cuma satu atau BUMD dianggap sama sehingga bisnis prosesnya dianggap sama persis sehingga aturannya cukup satu. Ya. Tetapi bisa juga bahwa Perkada mengamanatkan ke peraturan direksi BUMD. Mirip seperti Permen ya, yang tidak mengatur rinci tetapi mendelegasikan kepada peraturan direksi BUMN. Nah, kenapa kemudian pengadaan ini dibedakan ya? Kenapa pengadaan pemerintah, kenapa diatur sendiri, BUMN dan BUMD, kenapa diatur sendiri juga? Kenapa tidak semua gabung ke pemerintah? Ya, selain dari sumber anggaran yang berbeda, apa alasan praktisnya? Nah, untuk menjawab itu, mari kita lihat slide-slide berikutnya. Ya, kita ke definisi. Pengadaan BUMN, BUMD adalah kegiatan untuk mendapatkan barang jasa yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN BUMD ya, dari mulai perencanaan sampai serah terima atau mungkin saja procure to pay ya, dari mulai perencanaan sampai pembayaran. Nah, ini mungkin tantangan nih terutama untuk BUMD yang secara regulasi lebih mudah karena diatur sendiri. Sebetulnya di dunia praktis pengadaan, di best practice pengadaan, pengaturan pengadaan itu memang bukan sampai serah terima, tapi sampai pembayaran, procure to pay. Bahkan beberapa literatur menyatakan pengadaan itu bukan hanya sampai pembayaran, bahkan sampai pemanfaatan, bahkan sampai pemusnahan aset. Ya, jadi ada pengelolaan aset sampai pada pemusnahan aset ya. Bahkan di salah satu perguruan tinggi negeri ada jurusan manajemen aset yang ternyata saya pernah diundang menjadi dosen untuk studium general di sana. Saya lihat kurikulumnya ternyata itu pengadaan ya. Jadi dari mulai perencanaan pengadaan sampai
penghapusan aset, cuman mereka menyebutnya dengan manajemen aset. Gitu ya. Jadi pengadaan juga di dalam beberapa literatur dianggap sampai pemusnahan aset gitu ya. Jadi ruang lingkupnya banyak. Tetapi dalam lebih banyak best practice-nya adalah sampai serah terima atau sampai pembayaran ya. Nah, dimungkinkan saja untuk BUMN, BUMD sebetulnya pengaturan tidak mesti dengan pemerintah. Karena pemerintah ini kan aturannya masuk ke rezim keuangan. Jadi aturan perencanaan di hulu itu bagian keuangan dan di hilir bagian keuangan dan di tengah bagian pengadaan gitu ya. Tapi di di BUMN, di BUMD karena mengatur sendiri, maka pengadaan bisa dari procure to pay, diintegrasikan gitu ya. Karena bukan rahasia umum, mekanisme pembayaran pun menyita waktu ya dan menyita sumber daya juga. Maka kalau pengadaannya dengan e-proc, maka sebetulnya pembayarannya bisa dengan auto debit ya, itu sama-sama cepatnya ya. Dan ini tentu saja akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Nah, dari sini terlihat bahwa pengadaan BUMN, BUMD itu lingkupnya adalah pengadaan yang pembiayaannya dari anggaran internal, anggaran kas BUMN, BUMD. Ya, lingkup pengaturannya bisa dari perencanaan sampai serah terima atau dari perencanaan sampai pembayaran. Ini pengadaan BUMN, BUMD. Nah, apa bedanya dengan di pemerintah? Bedanya tentu saja dari sumber anggaran. Ya, kalau dari definisi ini. Ya, jadi anggarannya kalau pengadaan pemerintah itu anggaran APBN, APBD. Ya. Jadi walaupun mereka sama-sama uang negara, ya, dalam konteks pidana mereka dianggap sama gitu ya. Setiap yang mencuri uang dari uang negara ya jadi pidana korupsi. Tetapi dalam konteks pengelolaan itu berbeda gitu ya. Jangankan dengan BUMD, bahkan sesama instansi pemerintah pun ya. Contoh di perguruan tinggi BHMN itu berbeda pengaturannya. BLU itu berbeda. Bahkan seperti pengadaan Almatsus di Kemenhan sama di polisi atau alutsista di Kemenhan itu pakai aturan sendiri. Di Kemenlu untuk jarak perwakilan juga mengatur sendiri, ya. Bahkan konstruksi ngatur sendiri sekarang, gitu. Jadi sebetulnya di pemerintah sendiri pun tidak semuanya, ya, berpedoman kepada Perpres, ya, dalam bisnis prosesnya. Tapi juga banyak yang mengatur sendiri, apalagi yang anggarannya berbeda dengan organisasi yang berbeda. Nah, ini ruang lingkupnya, ya. Jadi ruang lingkup pengadaan di BUMN, BUMD adalah pengadaannya dilakukan oleh BUMN, BUMD. Ya, dan tidak mungkin ada APBN, APBD yang dieksekusi di BUMN, di BUMD sebetulnya tidak mungkin. Ya, kecuali mungkin dulu pernah di Pertamina untuk beberapa BBM subsidi ya, pengadaan gas melon itu. Seingat saya dulu saya pernah mendampingi Pertamina, itu anggarannya di SDM tapi eksekutornya Pertamina. Tapi kalau menurut saya skema itu tidak tepat, ya. Jadi mestinya kalau anggarannya APBN, APBD yang dikelola oleh KLDI atau kementerian, ya, dikelola oleh kementerian dengan rezim pengadaan ya pakai Perpres, gitu ya. Jangan sampai dieksekusi oleh oleh BUMN, dan BUMN tentu saja repot, harus punya sertifikat pemerintah dan lain-lain, gitu ya. Karena itu idealnya anggaran pemerintah dieksekusi oleh instansi pemerintah dengan berpedoman kepada Perpres beserta aturan terkait lainnya. Kemudian anggaran di BUMN dieksekusi oleh personil di BUMN dengan mengacu kepada aturan BUMN. Demikian juga untuk BUMD. Nah, implikasinya sebetulnya bahwa pengadaan di pemerintah bukan hanya sumber anggarannya saja yang berbeda dengan BUMN, BUMD, tetapi juga peruntukannya. Kalau di pemerintah, itu seluruhnya untuk kebutuhan internal. Kalau di BUMN, BUMD, tidak selalu. Bahkan sebagian besar mungkin bukan kebutuhan internal. Nah, sebagai contoh, ini beberapa tipe usaha di BUMN, di BUMD. Ada BUMN, BUMD yang tupoksinya adalah memproduksi barang dan jasa. Jadi dia memproduksi, menghasilkan barang dan jasa. Begitu ya. Maka kebutuhannya itu ada dua. Kebutuhan internal untuk operasional organisasi dan kebutuhan barang jasa untuk kebutuhan produksi. Nah, di pemerintah tidak ada yang seperti ini. Di pemerintah hanya kebutuhan internal saja.
untuk pelaksanaan operasional kantor dan untuk program pemerintah. Jadi tidak ada yang produksi untuk dijual dalam kepentingan bisnis, itu tidak ada. Ya. Itu tipe 1 ya. Jadi untuk produksi. Jadi BUMN yang memproduksi barang dan jasa. Tapi juga ada BUMN BUMD yang tipenya trading, ya, perdagangan. Ya, jadi dia membeli untuk dijual kembali. Dia tidak memproduksi, ya. Dia betul-betul menjadi perantara saja, membeli dari pabrikan, dari petani, dari manapun, dari pengrajin, kemudian dijual kembali. Ya, dan terakhir adalah BUMN BUMD sebagai kontraktor. Jadi dia sebagai penyedia, sebagai kontraktor, ya. Jadi dia dapat kontrak, dapat proyek, dia kerjakan, gitu ya. Nah, tentu ini sama, tidak ada di pemerintah. Karena itu yang spesifik seperti ini perlu diatur sendiri, termasuk perencanaannya, nanti kita lihat, ya. Jadi sebetulnya perlu diatur tersendiri. Jadi untuk BUMN yang memproduksi barang dan jasa, itu ada 2 tipe pengaturan. Kebutuhan internal yang ini akan mirip dengan pemerintah, gitu ya. Kemudian ada kebutuhan produksi. Kemudian untuk yang trading ada yang internal, tapi juga ada untuk pengadaan dijual kembali. Dan untuk kontraktor ada pemenuhan kebutuhan internal, tapi juga ada untuk kebutuhan klien atau pemberi kerja. Nah, ini mungkin sifat sederhananya ya. Jadi pada prinsipnya ada 4 tipe kebutuhan ya. Tadi lupa saya sampaikan contoh untuk produksi. PDAM ini produksi jasa air. Ya, jadi dia memproduksi air gitu ya. Kemudian bank BPR ya juga memproduksi. Kemudian BUMN ya rata-rata BUMN memproduksi jasa, barang atau yang lainnya gitu ya. Kemudian ada yang trading. Kalau di DKI ada Pasar Jaya gitu ya. Mungkin ada food station juga gitu ya. Kalau yang GF mungkin masuk ke barang dan jasa gitu ya. Jadi ada kebutuhan trading, juga ada kebutuhan produksi, tapi produksinya jasa gitu ya. Kemudian ada trading, ada Pasar Jaya, ada mungkin food station gitu ya. Membeli barang untuk dijual kembali gitu ya. Kemudian untuk kontraktor mungkin ada, kalau di Jakarta ada Sarana Jaya, ada Waskita, ada PP dan seterusnya gitu ya. Ya, jadi sebetulnya karakter ini membuat pengadaan BUMN BUMD berbeda dengan pemerintah. Karena itu kalau mengadopsi mentah-mentah ya mekanisme pengadaan yang ada di pemerintah, bahkan sebagian ada yang copy paste, ya seringkali tidak sesuai. Jadi kebutuhan produksi itu dianggap seperti kebutuhan internal. Padahal sebetulnya driven-nya kebutuhan produksi itu adalah kepentingan klien. Perdagangan adalah kebutuhan komersial, kebutuhan pelanggan, ya. Kontraktor kebutuhan memberi kerja, gitu ya, menjadi dasar pertimbangannya. Sehingga kemudian tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme yang cocok untuk internal, gitu ya. Nah, ini contohnya pengadaan untuk kebutuhan internal. Ini prinsip pengadaan umum, bahkan bisa pakai pengadaan pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kebutuhannya hanya kebutuhan internal organisasi untuk operasional, sebenarnya tidak ada masalah ya, seperti pengadaan pemerintah. Ya, karena memang untuk bagian itu bukan untuk profit, dan kebutuhannya memang untuk kebutuhan kita sendiri, bukan untuk kebutuhan pelanggan gitu ya. Nah, kemudian disesuaikan dengan karakteristiknya organisasi. Artinya sebenarnya organisasi yang ada bisa disesuaikan proses pengadaannya. Tetapi untuk kebutuhan yang produksi ini tidak bisa seperti itu. Jadi pengadaannya itu harus inline dengan proses produksi, gitu ya. Dari sisi waktu, dari sisi kepentingan spesifikasi, dari kualitas material, kualitas barang dan seterusnya, gitu ya. Bahkan kita mengenal ada istilah just in time di Toyota, gitu ya, atau di beberapa perusahaan Jepang, di mana pengadaan itu di built-in-kan, digabungkan dengan proses produksi. Jadi ada istilah just in time, gitu ya. Jadi proses pengadaan itu dilakukan, itu disesuaikan dengan produksi. Bahkan beberapa perusahaan besar, gitu ya, melibatkan vendor itu di tahapan perencanaan desain produk. Sehingga dia bisa mendevelop produk dengan mutu yang baik, dengan melibatkan si penyedia itu sejak awal perencanaan. Jadi bukan di proses pemilihan baru mencari, ya speknya tidak ditentukan oleh kita. Speknya itu
dirembukan ya, didiskusikan dengan supplier-supplier atau dengan vendor-vendor yang dianggap punya kemampuan yang baik gitu ya. Kemudian juga harus memperhatikan kualitas produksi karena ya BUMN, BUMD adalah bisnis dan bisnis itu saingannya banyak. Beda pemerintah itu tidak ada saingan. Jadi layanan publik itu tidak ada saingan. Membuat KTP ya di Dukcapil, tidak ada yang lain ya. Kalau ada swasta, kalau ada swasta yang buka layanan KTP bisa 1 jam selesai ya bisa jadi mohon maaf mungkin Dukcapil tidak ada yang datang gitu ya karena ya mendingan ke swasta saja. Gitu. Tapi pemerintah tidak. Pemerintah layanannya monopolistik ya karena memang ada beberapa hal yang sifatnya memang bukan bisnis gitu ya. Memang pure layanan publik, layanannya gratis gitu ya, dibayar melalui pajak atau penghasilan negara lainnya. Tetapi di bisnis itu selalu ada saingan. Ya. Karena itu maka kualitas produksi menjadi penting ya. Jadi ada keluhan itu banyak kalau saya diskusi dengan BUMN, kita ini suruh berkompetisi tapi kaki kita seperti diikat gitu Pak katanya. Jadi kita tidak susah berinovasi, susah untuk mengambil keputusan cepat, semua dengan dalih aturan, regulasi, prosedur dan lain-lain. Ya. Sebetulnya ya tidak ada masalah dengan regulasi, tapi ketika regulasinya birokratistik gitu ya, seperti birokrasi di bisnis, nah ini bisa repot gitu ya. Ini akan menghambat bisnis kita. Kemudian untuk kebutuhan produksi juga sebenarnya respon atas permintaan pasar atau permintaan klien atau tuntutan inovasi produk ya. Sehingga kemudian bisa jadi butuh ditenderkan itu atau reaktif seperti pemerintah ada butuh di proses perencanaan, dikirim ke pengadaan baru diproses. Seperti mungkin tidak cocok. Ya. Bisa jadi membutuhkan umpamanya pengadaan yang sifatnya jangka panjang atau suppliernya memang harus dipilih gitu. Nggak bisa tender umum, diumumkan begitu. Tidak, kita hanya milih yang kira-kira cocok saja dengan kepentingan inovasi kita umpamanya. Jadi hanya beberapa, karena itu mungkin tender terbatas yang di pemerintah sudah dihapus, justru di BUMN di BUMD bisa jadi lebih banyak tender terbatas daripada tender umum umpamanya ya. Jadi disitulah sebetulnya perbedaannya dan jangan lupa bahwa disitulah profitnya. Jadi BUMN, BUMD kalau kegiatan produksinya, perdagangannya atau proyeknya terhenti ya sebetulnya organisasi terhenti. Kalau di pemerintah ya tugasnya belanja. Tidak ada mencari uang, ya. Jadi instansi di pemerintah hanya dikasih uang untuk belanja, gitu ya. Tapi kalau di BUMN, BUMD justru sebaliknya, nyari uang, gitu ya. Dan belanja itu bagian dari bisnis, ya. Kemudian untuk perdagangan, kebutuhan perdagangan, ya. Pengadaan sesuai dengan permintaan pasar. Jadi dengan apa yang ingin dijual, kemudian memang kita mau jualan apa dan seterusnya, itu mempengaruhi, ya. Tata caranya. Kemudian juga periodenya pendek. Bisa jadi kita belinya malam ini, dijual pagi ini. Ya. Bayangkan kalau kita harus nyusun KAK, nyusun spek, nyusun HPS, gitu kan tidak mungkin. Ya. Kemudian, ini ada juga berperan sebagai perantara. Ya. Jadi sebenarnya pengadaan untuk dijual kembali. Karena itu maka fleksibilitasnya dibutuhkan, karena sebenarnya bukan pengguna. Gitu ya. Kita bukan pengguna, maka tata caranya bagaimana nih supaya jualan kita ini bisa untung, gitu ya. Yang terakhir adalah sebagai kontraktor, kontraktor tentu tidak punya kebutuhan apapun, kebutuhannya hanya melayani klien. Karena itu kebutuhan spesifikasi dan lain-lain, ya, itu sesuai dengan permintaan klien, ya. Maka untuk proyek, ya tentu beda, gitu. Tidak bisa kita nyusun KAK, nyusun spek, survei HPS gitu, ya keburu habis waktunya. Jadi ketika kontrak itu langsung bekerja. Bagaimana caranya supaya seperti itu? Maka kemudian kita harus menyesuaikan ya perencanaannya. Kemudian juga waktunya pendek. Ya, dari mulai ditetapkan sebagai pemenang, kemudian SPWBJ, kontrak itu waktunya pendek gitu ya. Jadi kalau mau melakukan proses pengadaan seperti pengadaan yang biasa, ya seperti di pemerintah umpamanya ya pasti ketinggalan ya. Kemudian kendalinya dari pemberi kerja. Jadi speknya apa, barang yang mau dibeli apa, waktunya harus selesai kapan dan seterusnya, kendalinya itu seluruhnya dari pemberi kerja
ya, bukan dari kita sendiri. Karena itu aturannya harus responsif dengan itu, ya. Ada desain proses yang kita lakukan juga harus responsif, ya. Dan inilah ya yang tadi saya sampaikan 2 dan 3 ini sebenarnya pembeda utama pengadaan pemerintah dengan BUMN, BUMD. Karena di pemerintah tidak ada produksi, tidak ada perdagangan, dan tidak ada sebagai kontraktor. Kemudian juga pemerintah tidak dituntut untuk mendapatkan untung, bahkan tidak boleh ya ada untung tanda kutip. Tetapi di BUMN, BUMD berbeda, ini entitas bisnis. Dan bisnis itu adalah kompetisi. Jadi kalau kita tidak kompetitif ya kita akan kalah gitu ya di kompetisinya. Nah, ini tahapan pada prinsipnya sama di semua proses, mau di swasta, di pemerintah, di BUMN, di BUMD, lembaga semi pemerintah, di mana-mana juga pada prinsipnya sih pengadaan itu hanya 3 tahap saja ya. Ada perencanaan, ada pemilihan, ada kontrak. Atau bahkan beberapa literatur menyebutkan ada 2 sebenarnya. Ada pembelian, ada pengadaan, ada purchasing, ada procurement. Kalau purchasing ya tinggal membeli saja. Kalau procurement memang harus ada planning, harus ada sourcing, harus ada tendering, harus ada contracting, dan seterusnya. Tetapi kalau pembelian, ya tinggal beli saja. Ini pun sama, di BUMN, di BUMD seringkali rancu. Dianggapnya semua procurement. Karena itu beli barang, yang cash and carry pun tetap harus pakai KAK, harus pakai spek, harus pakai HPS, dan seterusnya. Padahal di dalam best practice-nya, sebenarnya kalau membeli tidak perlu serepot itu. Belinya tinggal beli saja, gitu ya. Bahkan di pengadaan pemerintah pun yang namanya pembelian langsung ya tinggal beli saja sebenarnya ya. Tetapi seringkali bias semua jadi procurement, akhirnya beli barang yang cash and carry, speknya sudah jelas, tetap speknya dibikin mengambang. Kemudian dilakukan nyusun KAK, nyusun HPS, kemudian nyusun dokumen dan seterusnya. Prosesnya panjang, padahal sebetulnya bisa jadi tinggal beli gitu ya. Nah, ini yang seringkali karena rezim aturannya kepada rezim procurement di pemerintah, jadi semua akhirnya diprocurement-kan tanda kutip gitu ya. Padahal sebenarnya tidak selalu harus demikian. Nah, pengadaan sendiri, pemilihan sendiri sebenarnya banyak ya. Tapi tidak akan saya jelaskan pada kesempatan ini, mudah-mudahan di webinar berikutnya. Ada pengadaan kerjasama, ini cocok untuk pengadaan trading tadi atau kontraktor. Jadi kita bekerja sama saja dulu dengan vendor tertentu, gitu ya. Jadi ketika butuh ya kita tinggal pesan saja ke dia, kemudian negosiasi dan seterusnya, gitu ya. Jadi prosesnya bisa cepat. Ada juga pembelian langsung, ada purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender atau auction atau tender cepat atau auction atau tender atau seleksi. Ya. Nah, ini pun sebenarnya bukan satu-satunya atau tidak hanya ini gitu ya. Jadi mungkin saja metode pemilihan menggunakan metode yang lain ya. Kalau di swasta ada RFQ, request for quotation. Jadi langsung aja minta penawaran, dilihat yang paling murah dinego, selesai juga bisa ya. Jadi banyak bisnis proses pengadaan sebenarnya yang bisa diadopsi oleh BUMN BUMD yang tentu saja disesuaikan dengan karakteristik pengadaannya, mana yang paling cocok gitu ya. Jangan sampai yang harusnya cepat ini harus di tender gitu ya, padahal sebenarnya tidak cocok dengan di tender. Nah, dulu memang di pemerintah ada bias ya, ada pasal yang menyatakan bahwa pada prinsipnya pengadaan dilakukan dengan tender pasca kualifikasi. Jadi seolah-olah semua harus tender dulu gitu. Kalau tidak bisa tender baru pakai yang lain. Walaupun di Perpres 16 dibalik. Ya, pakai yang lain dulu, kalau yang lain tidak bisa baru pakai tender. Ya, jadi sebenarnya tender itu ya memang tidak cocok ya, tidak cocok semua hal dilakukan dengan tender. Walaupun dalam beberapa kasus, dalam beberapa konteks tender terbaik, tetapi tidak untuk semua kondisi dia menjadi metode terbaik. Ya, ini perencanaan pengadaan pada prinsipnya ini ya ada menentukan barang dan jasa, kemudian untuk barang membuat lingkup pekerjaan dengan spesifikasi, untuk jasa menggunakan TOR atau KAK ya, kemudian ada jadwal, ada harga, biaya, dan masuk cara pembayaran. Kalau di istilah pemerintah disebut dengan rancangan kontrak. Kemudian ada pengiriman atau delivery metodenya seperti apa. Ini saya ambil dari The Procurement and Supply Manager Desk Reference ya, dari Solis dan Semanik ya. Nah, di beberapa literatur memang
barang itu tidak perlu TOR atau KAK ya. Karena sebenarnya dia cukup dengan menyebut specs-nya saja gitu ya. Apalagi barangnya yang rutin gitu ya. Apalagi untuk barang produksi gitu. Kita tidak perlu menguraikan latar belakang, sasaran, maksud dan tujuan dan lain-lain sebetulnya. Cukup saja speknya ini, waktunya harus kapan gitu ya. Karena itu sebenarnya ini yang mungkin harus diatur di BUMD disesuaikan gitu. Kita tidak perlu, tidak harus ya mengikut rezim pengadaan yang ada di pemerintah karena rezim pengadaan banyak ya. Best practice pengadaan juga banyak gitu ya. Nah, untuk jasa memang tidak cukup spek. Karena biasanya jasa itu memang bisa jadi terkait dengan keahlian saja atau keterampilan saja, tapi juga bisa keahlian, keterampilan, peralatan, bahan, dan seterusnya ya. Contoh untuk konsultan, yang pure konsultan, ya cukup hanya personil saja. Ya. Nah, personil ini kan bukan barang, jadi tidak bisa pengadaan manusia dengan spek gitu ya. Biasanya ya secara etis dibuatkan KK-nya, karena selain ada persyaratan orang juga harus dijelaskan metodologi konsultannya itu apa gitu ya. Dan yang ingin dikaji, diteliti, atau yang ingin membutuhkan bantuan keahlian itu apa gitu ya. Jadi tidak bisa spesifikasi barang, karena spek itu kan sebetulnya secara harfiah mengacu kepada karakteristik barang gitu ya. Walaupun akhirnya spek juga digunakan di jasa gitu ya. Walaupun spek akhirnya tidak cukup, ya akhirnya muncul istilah TOR KAK ya. Di beberapa literatur sebetulnya TOR KAK disebutnya spek juga, ada juga. Walaupun yang dijelaskan bukan hanya karakteristik barangnya, tapi juga metodologinya, personilnya dan lain-lain. Kemudian untuk jasa ada TOR ya, atau KAK disebutkan di kita. Jadi ini menjelaskan tentang ruang lingkup. Nanti dijelaskan apa namanya masing-masing apa saja ya. Kemudian waktu kebutuhannya, kapan? Kemudian kalau bisa dengan rinciannya, kapan ditenderkan, dengan metode apa dan seterusnya. Kemudian juga selalu ada terkait dengan cost, biaya. Ya. Kalau barang dengan cukup dengan harga, kalau jasa biasanya biayanya berapa, ya. Kemudian cara pembayaran atau di pemerintah sering disebut dengan rancangan kontrak, ya. Nah sebetulnya ya tidak harus rancangan kontrak, gitu ya. Mekanisme pembayarannya akan dilakukan seperti apa? Untuk pengadaan-pengadaan yang non konstruksi yang tidak kompleks, ya sebenarnya cukup dengan cara pembayaran seperti barang, cukup cara pembayaran saja sebetulnya ya. Kalau di pemerintah emang semua harus pakai rancangan kontrak kalau akan ditender gitu ya. Jadi memang pengadaan di pemerintah sebagian besar mengeneralisasi, tapi saya pikir masuk akal dalam pengertian pengadaan pemerintah itu kan mengatur 1000 KLPD dengan mungkin ratusan ribu satker ya, atau mungkin puluhan ribu yang hampir mendekati 100.000 satker. Artinya luar biasa besar organisasi pemerintah. Tetapi BUMN tidak sebesar itu pasti. Ya. Tidak sebesar itu ya. Sehingga kemudian ya aturannya juga tidak perlu mengeneralisir ya. Karena semua pengadaan yang pemerintah itu ada. Kalau di BUMN kan tidak. Apalagi BUMD ya. Namanya PDAM umpamanya ya belanjanya itu saja. Jadi sebenarnya kita hanya mengatur untuk belanja yang itu saja gitu ya. Kemudian adalah pengiriman atau delivery methodnya seperti apa. Ya. Jadi pelaksanaannya, cara menghasilkan suatu pekerjaannya, barang atau jasanya itu seperti apa. Ya. Nah, ini pada prinsipnya perencanaan yang kita kenal gitu ya. Dan sebetulnya ini juga ada kemiripan ya dengan yang diatur pemerintah, walaupun detailnya beda ya, termasuk menentukan barang jasa ini di Perpres ada, kemudian spek garing KAK, jadi barang dan jasa digabung gitu ya. Kemudian waktu ada juga, kemudian rancangan kontrak gitu ya. Ini ada juga di pemerintah, mirip sebetulnya ya, karena memang secara prinsip pada prinsipnya ya sama-sama pengadaan. Nah, yang pertama menentukan pengadaan barang dan jasa ya. Kalau di Perpres hanya menentukan barang yang dibutuhkan, kemudian ada skala prioritas, gitu saja ya. Tapi sebetulnya di dalam konteks BUMD, menentukan barang jasa apa yang mau dibeli, yang mau diadakan, itu didasarkan pada beberapa analisis ya. Untuk yang sifatnya kebutuhan internal, biasanya ditentukan oleh tupoksi
ya, atau program atau kebutuhan operasional, ya, perusahaan, gitu ya. Jadi ini kebutuhannya apa, gitu ya, untuk bagian A apa, bagian B, dan seterusnya. Ini biasanya analisisnya adalah lebih kepada kebutuhan internal. Nah, ini yang operasional. Kemudian juga ada yang aset, ya. Bisa jadi investasi aset untuk dipakai, atau juga bisa jadi aset untuk kebutuhan bisnis, gitu ya. Juga bisa lahir dari kondisi ini. Kemudian juga itu bisa lahir tupoksi utama adalah produksi. Jadi untuk yang produksi tadi, ya memang kebutuhannya ada kebutuhan produksi. Ada materialnya, peralatannya, atau mungkin perawatan produksinya, begitu ya. Juga lahir dari sana. Kalau PDAM ya tentu saja kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan produksi air minum, ya. Ada pipa, ada pemasangan pipanya, ada aksesorisnya, ada bahan kimianya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dimungkinkan juga dalam menentukan barang jasa yang dibutuhkan yang akan diadakan di BUMN BUMD juga karena strategi pasar. Ya, mungkin membuat produk yang baru, mungkin meningkatkan kualitas produk yang sudah ada supaya penetrasi pasarnya lebih bagus, supaya layanannya semakin bagus, gitu ya. Jadi ada pertimbangan kepentingan pasar atau kepentingan komersial. Ya. Kemudian juga bisa itu didasarkan kepada pesanan atau memenuhi kewajiban kontrak. Karena itu sebetulnya contoh seperti penyusunan spek dan spek ya untuk BUMN, BUMD yang kontraktor itu spek tidak perlu ditentukan. Jadi spek yang sudah ada di kontrak itu otomatis jadi spek. Ya, jadi tidak perlu kita harus nyusun spek lagi, nyusun HPS lagi, tidak perlu. Dan perhitungan ketika melakukan penawaran itu jadi HPS. Gitu ya. Jadi tidak perlu lagi ada proses apapun. Jadi ketika mulai bekerja, itu langsung saja kontrak dengan supplier yang sudah dikerjasamakan, dengan subkon yang sudah dikerjasamakan. Gitu. Jadi prosesnya cepat, gitu ya. Jadi jangan sampai di kontraktor ada pemilihan lagi, ya. Ada waktu lagi, delay lagi, gitu ya. Jadi bahkan pengadanya seperti di pemerintah, ada pengumuman, padahal untuk kebutuhan proyek yang untuk klien, gitu ya. Sebenarnya tidak cocok mekanisme seperti itu. Kemudian sumber informasi spesifikasi yang internal biasanya datang dari pengguna sendiri, ya. Jadi kalau kebutuhan internal gitu ya, kebutuhan ATK ya setiap orang tahu lah kebutuhan ATK-nya apa, atau kebutuhan IT supplies gitu ya, kebutuhan internet, jasa keamanan segala macam sebetulnya mungkin di BUMD, BUMN ya tidak terlalu besar ya untuk kebutuhan internal ini. Dan ini bisa di-generate, sebetulnya bahkan bisa distandarisasi. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan khusus memang dimungkinkan dari konsultan. Nah, ini tentu saja untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak rutin gitu ya. Jadi kita membuat konsultan untuk membuat spesifikasi gitu ya. Nah, biasanya untuk konstruksi ya kalau BUMN, BUMD-nya bukan core konstruksi ya untuk bikin DED pasti dari konsultan. Tapi kalau umpamanya BUMN-nya adalah kontraktor, ya tidak perlu dengan yang lain ya. Walaupun saya pernah mendapati situasi, jadi BUMN kontraktor mau membangun sesuatu, dikerjakan sendiri itu nggak berani gitu. Dia bilang takut dianggap penunjukan langsung. Ya, saya bilang ya dikerjakan sendiri atau dikerjakan anak perusahaannya bukan tunjuk langsung ya, tanda kutip ya. Kalau anak perusahaan mungkin mekanismenya dianggap tunjuk langsung, tapi sebenarnya itu dikerjakan sendiri gitu ya. Pernah ada situasi begitu, jadi galau gitu ya. Padahal sebenarnya kalau mampu sendiri ya tidak perlu pakai konsultan. Jadi dalam konteks itu kalau kontraktor mau bangun gedung ya dia sebagai pengguna gitu ya. Penggunanya tahu kebutuhannya, bahkan bisa menghasilkan DED dan seterusnya. Ya, termasuk di PDAM gitu ya. PDAM juga kalau bisa dikerjakan sendiri untuk pemasangan pipa ada orangnya atau ada yang mengerjakan dan butuh tambahan orang, pengadaannya cuma tambahan orangnya saja, itu memungkinkan. Ya. Selanjutnya adalah dari klien atau dari pelanggan. Ya, bisa pelanggan itu dalam pengertian pelanggan klien yang potensial klien. Jadi kita membuat produk yang kira-kira disukai atau akan diterima oleh calon klien atau oleh market ya, atau bisa juga klien pelanggan ini yang sudah berkontrak dengan kita ya. Dan terakhir adalah dari penyedia barang dan jasa, maaf mestinya nomor 4 ini.
ya maaf, ini nomor 4, ya bisa juga dari penyedia barang dan jasa. Ya, artinya apa? Artinya penyedia menyampaikan informasi itu aktif. Tapi bisa juga penyedia mempublish, ya, apakah di website, apakah di brosur dan seterusnya, ada inovasi spesifikasi baru umpamanya. Dari situ maka kita tahu, oh ini ada spesifikasi yang baru, gitu ya. Jadi sumber informasi spesifikasi itu bisa dari pengguna untuk yang rutin, yang tidak rutin dari konsultan, terutama yang tidak punya kompetensi kita untuk mengerjakan sendiri. Untuk yang sifatnya kita berdagang atau jadi kontraktor atau produsen, itu bisa jadi dari pembeli kita, gitu ya, dari klien atau pelanggan. Dan terakhir bisa juga dari penyedia barang dan jasa. Nah, ini adalah memahami dan memenuhi kebutuhan. Jadi sebelum kita menyusun spek, memang kita harus memahami dulu kebutuhan, ya. Jadi apa yang dibutuhkan? Apa itu mengacu kepada outputnya nanti, ya. Dan biasanya apa itu ya barangnya apa nanti, ya. Karena pekerjaan apapun pada prinsipnya ya barang yang dihasilkan, gitu ya. Walaupun barang itu bisa berbentuk atau tidak berbentuk. Kemudian volumenya berapa banyak, ya. Kemudian waktunya kapan. Kemudian bagaimana dikerjakan, ya. Bagaimana cara pengirimannya atau pengirimannya, delivery-nya. Kemudian bagaimana pengujiannya kalau dibutuhkan dan informasi yang dibutuhkan. Artinya apa? Artinya sebetulnya data ini, pertanyaan ini dan informasi yang didapatkan di sini itu akan masuk kepada analisis kebutuhan, ya. Nah, dokumennya bisa macam-macam, gitu ya. Bisa sebagai bentuk analisis pasar atau kita menuangkannya di dalam KAK, ya, boleh-boleh saja, gitu ya. Jadi tergantung desain perencanaan yang dibuat itu seperti apa. Karena perencanaan itu bisa konsolidatif, ya, tetapi juga bisa masing-masing kebutuhan. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika spesifikasi salah? Nah, spesifikasi yang salah itu banyak sekali sebabnya, ya. Walaupun juga agak ironis, banyak juga beberapa kali di BUMD, di BUMN, spek salah gara-gara dulu tidak berani menyebut merek, padahal semestinya harusnya merek itu. Karena takut akhirnya mengambang, gitu ya. Ada juga situasi seperti itu, ya, karena dianggap tidak boleh menyebut merek, gitu ya. Padahal sebetulnya menyebut merek itu ya spesifikasi, ya. Di literatur sejak dulu namanya spek, salah satunya adalah dengan menyebut merek, gitu ya. Cuman seringkali di banyak tempat ini tidak berani, ya. Bahkan saya pernah menjelaskan tentang boleh menyebut merek, itu ada direksi salah satu BUMN, wah Pak kalau gitu kita bisa dipenjara. Jadi ya sebetulnya nggak begitu, ya. Bahkan di pemerintah juga sudah menyebut merek. Ini saking tanda kutip mungkin traumanya, ya. Seringkali menyebut merek ini dipermasalahkan. Kemudian mungkin juga barangnya mengandung zat terlarang, gitu ya, karena pengujiannya mungkin tidak benar, gitu ya. Kemudian produksi terganggu. Nah, ini seringkali nih di PDAM juga sering terjadi pengadaan pipa, mestinya pipa yang bagus karena tidak menyebut merek, akhirnya pipa yang produksi baru dari negara tertentu yang harganya murah, speknya sama, dalam pengertian spek itu data barangnya sama, gitu ya. Ketebalannya, bahannya dan seterusnya, tapi kualitasnya tidak sama, gitu ya. Ini membuat produksi terganggu. Kemudian juga dimungkinkan mesin atau alat produksi rusak, ya. Ini juga pernah terjadi di rumah sakit karena takut menyebut merek, akhirnya membeli spare part yang tidak sesuai, akhirnya tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, ini yang paling banyak terjadi, layanan terganggu, ya. Layanan terganggu, bahkan ada yang di demo, ya. Bahkan maaf, ada direksi juga yang dicopot gara-gara layanan terganggu, gara-gara pengadaannya bermasalah, gitu ya. Jadi beberapa kali ada peristiwa seperti itu. Kemudian pelaksanaan pekerjaan jadi lama, ini mungkin yang paling sering, gitu ya. Jadi karena keliru, akhirnya pekerjaannya jadi lama. Kemudian ada kerugian material dan imaterial. Jadi penyebab kesalahan di dalam menyusun spesifikasi fatal akibatnya untuk pengadaan. Karena itu Bapak Ibu harus mengatur sedemikian rupa, ya. Karena ya kita sudah terlanjur, ya, pengadaan itu seperti hukum jadi harus diatur, gitu ya. Berarti ini proses manajemen biasa kalau di swasta sebetulnya. Tapi karena di
dianggapnya uang negara, harus ada aturannya, ya ini repot jadinya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita harus menyesuaikan. Tetapi ngaturnya yang pas gitu ya. Jadi mengaturnya yang pas supaya peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Nah, ini tipe kebutuhan bermacam-macam. Ada kebutuhan operasional, modal, tentu saja cara pengadaannya menjadi berbeda. Termasuk kebutuhan produksi dan kebutuhan non-produksi. Karena itu saran saya untuk BUMN, BUMD, pengadaan itu mungkin ada 2 rezim. Biasanya kalau di BUMN rata-rata sudah diatur 2 rezim ya. Ada rezim internal dan rezim eksternal, atau ada yang kebutuhan internal, ada kebutuhan untuk bisnis gitu ya, dibedakan. Ya, supaya tidak terjebak gitu ya. Sebetulnya kebutuhannya kebutuhan operasional, produksi gitu ya, tetapi diatur seperti kebutuhan operasional internal gitu ya. Nah, ini berpotensi jadi masalah. Nah, ini jenis spesifikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi spesifikasi itu sebetulnya bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan dari spesifikasi yang fungsional, desain, kapasitas, dan seterusnya. Ya. Jadi memang di pengadaan pemerintah seolah-olah spek itu hanya spesifikasi teknis, karena dari dulu dari Perpres itu spek itu sebenarnya spesifikasi teknis gitu ya. Jadi seolah-olah harus ada angka-angka gitu ya, harus ada dimensi, harus ada bahan, padahal tidak selalu ya spek itu harus seperti itu. Kita lihat rinciannya. Ya, spesifikasi secara umum dapat dibagi menjadi 6 ya. Spesifikasi barang itu bisa merek atau kode produk gitu ya. Ini bahkan di beberapa literatur merek itu yang pertama karena paling mudah ya. Kode produk juga bukan hanya merek, bahkan kodenya gitu ya. SKU-nya itu disebutkan gitu ya, saking detailnya. Jadi betul-betul barangnya itu adalah tipe barang yang, karena merek juga namanya Samsung kan, handphone juga bermacam-macam. Tapi ini jenis tipenya gitu ya, bahkan tipe yang lebih spesifik gitu ya. Kemudian standar industri, spesifikasi contoh, spesifikasi teknis, komposisi dan kinerja atau kinerja, komposisi dan fungsi atau kinerja. Baik, kita lihat satu-satu. Spesifikasi merek pada prinsipnya adalah menyebutkan merek. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami bahwa pengadaan pemerintah sudah membuka ya, boleh menyebut merek. Jadi untuk pengadaan barang yang cocok dengan cepat atau dengan katalog itu boleh menyebut merek. Jadi sebenarnya semua barang itu bisa menyebut merek, tetapi pemerintah mendorong pakai tender cepat. Ya, karena itu menyebut merek dikaitkan dengan tender cepat. Ya, karena dianggap tender cepat itu sudah menghilangkan preferensi orang. Ya, artinya dia by system. Siapa yang menang itu by system. Secara nature terjadi tanpa intervensi panitia pengadaan. Nah, untuk non barang dijelaskan komponen itu boleh menyebut merek. Artinya komponen material di jasa, di konstruksi, jasa lainnya atau jasa konsultan itu juga boleh menyebut merek. Jadi secara konsep sebenarnya di pengadaan pemerintah sudah boleh menyebut merek. Walaupun redaksinya belum sepulgar itu gitu ya. Tetap yang barang diarahkan ke tender cepat atau katalog gitu ya. Supaya bisa menyebut merek. Tetapi kalau untuk jasa itu boleh menyebut merek karena jasa itu konstruksi materialnya itu kan komponen. Jadi kalau saya bilang bahwa keramiknya mau Asia Tile, ya semua kontraktor akan belanja Asia Tile. Nggak ada yang jualan Asia Tile gitu ya. Jadi tidak ada kontraktor yang diuntungkan dengan Asia Tile itu umpamanya gitu ya. Seperti itu. Jadi komponen. Jadi untuk konstruksi itu boleh. Untuk jasa lainnya juga material yang digunakan dalam cleaning service umumnya juga boleh gitu ya. Atau konsultan yang menggunakan barang tertentu ya itu boleh menyebutkan merek ya. Dan ada alasan yang lain, alasan kompatibilitas juga menjadi alasan untuk menyebut merek gitu ya. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah dengan pengadaan publik dan mestinya di BUMN BUMD juga mestinya tidak ada masalah. Nah, definisinya spek merek itu adalah merek dagang ya. Jadi sebetulnya itu nama unik yang dikeluarkan oleh pabrikan atau produsen. Ya, karakteristiknya dia sangat familiar. Biasanya sudah paten juga, rata-rata paten lah ya, karena merek itu kan
aset ya, aset yang sangat berharga. Kelebihannya memang mudah dan jelas ya, dan biasanya juga kualitasnya bagus karena merek itu lahir dari proses panjang bagaimana dia membangun mereknya dengan kualitas yang baik ya, barang kualitas yang baik dan teruji gitu ya. Karena itu kemudian merek itu lahir karena trust, dan trust itu memang lahir dari kualitas gitu ya. Tetapi kekurangannya ya merek cenderung mahal. Bahkan beberapa barang itu sebenarnya gengsinya menjadi lebih dominan daripada fungsinya ya. Jadi ada tas-tas mewah, sepatu-sepatu mewah, sebetulnya yang dibeli mereknya, bukan fungsinya ya. Kemudian menutup kompetisi, dan biasanya produsennya bisa mengubah spesifikasi sewaktu-waktu. Jadi drivennya, kendalinya bukan di kita, tapi dari produsen. Nah, spek merek ini memang dilarang dulu di pemerintah karena menghindari pemborosan. Ya, menghindari pemborosan dan juga dianggap menutup kompetisi. Karena itu dulu dilarang, kecuali suku cadang. Walaupun di Perpres yang terbaru sudah mulai dibuka, walaupun redaksinya masih tanda kutip ragu gitu ya, untuk membuka redaksi dengan lebih jelas membolehkan menyebut merek gitu ya. Tapi di BUMN BUMD sebetulnya ya untuk kebutuhan produksi, kebutuhan perdagangan dan lain-lain, nah sifatnya untuk bisnis sebenarnya tidak ada masalah ya. Nah, mungkin untuk kebutuhan pribadi yang perlu internal itu yang perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi pemborosan. Tapi kalau kebutuhannya kebutuhan produksi atau kebutuhan bisnis, ya semestinya tidak ada masalah ya. Karena ya di literatur sudah banyak sekali dibahas tentang merek adalah spesifikasi yang paling direkomendasikan gitu ya, terutama terkait dengan kualitas. Kemudian standar industri kita mengenal ada SNI ya, jadi spesifikasi yang sudah kalau standar nasional gitu. Kemudian kalau standar industri mungkin yang konsultan baru ada ya. Kalau untuk barang mungkin Gaikindo gitu ya, punya ada standar tertentu ya. Jadi mobil ada kelas-kelasnya dan seterusnya. Ini ada standar industri. Selanjutnya adalah spek contoh ya. Nah, spek contoh itu adalah spesifikasi memang dengan contoh. Jadi tidak bisa di atas kertas. Ya, jadi spesifikasi contoh untuk barang tertentu itu sulit untuk diuraikan. Seperti contoh spesifikasi warna kain gitu ya. Ini susah dijelaskan warna merah, tapi agak kehitam-hitaman, agak kebiru-biruan itu susah gitu ya. Kan itu pakai contoh. Terus barang cetakan juga sama. Itu lebih cocok pakai spesifikasi contoh. Karena itu sebenarnya dalam tender itu tidak harus semua pure by dokumen. Bahkan ketika evaluasi ada pengujian di evaluasi teknis juga dimungkinkan. Gitu ya. Jadi jangan memaksakan semua harus spesifikasi teknis, semua harus bisa diuraikan dan dijelaskan. Tidak selalu demikian. Kemudian ini yang spesifikasi teknis yang biasa terjadi di konstruksi ya. Jadi spesifikasi yang menjelaskan karakteristik fisik, material atau bahan, dimensi atau ukuran, warna atau data fisik lainnya, gitu ya. Dan ini memang kalau yang namanya material, yang namanya dimensi, yang namanya bahan ya memang cocoknya dikonstruksi. Karena itu dikonstruksi memang digunakan spesifikasi teknis. Tapi untuk non konstruksi tidak mesti harus spesifikasi teknis, gitu ya. Nah, karakteristiknya sangat preskriptif ya. Jadi artinya menjelaskan, menguraikan gitu ya. Kemudian apa yang diharapkan, apa yang diinginkan gitu ya. Kemudian membutuhkan keahlian khusus. Karena itu untuk konstruksi sudah bukan rahasia umum, perencanaannya sudah dikerjakan oleh konsultan perencana gitu ya. Karena itu sebenarnya user di BUMN termasuk di pemerintah ya sebenarnya tidak perlu punya keahlian teknis untuk menyusun perencanaan konstruksi, bahkan tidak boleh ya, karena harus memiliki SKA ya atau SKP ya, personil yang bekerja di konstruksi. Kemudian ya bisa kalau punya keahlian sendiri bisa dikerjakan sendiri. Kalau untuk BUMN BUMD apalagi ya. Jadi kalau kontraktor ya dia punya kapasitas mengerjakan sendiri, maka bisa dikerjakan sendiri. Kelebihannya sangat spesifik, detail dan presisi, mudah diverifikasi. Cuma kekurangannya ya membutuhkan keahlian khusus sehingga harus kita membutuhkan konsultan. Kemudian juga ada penyedia yang melaksanakannya gitu ya, ada kontraktornya. Kemudian seringkali penyediaannya sedikit dan risikonya besar
ada di pengguna gitu ya. Itu kekurangan dari spesifikasi teknis. Kemudian komposisi ya itu menjelaskan komposisi pembentuk dari barang itu ya. Yang biasanya ini terkait dengan zat kimia ya atau obat-obatan. Kelebihannya spesifik, presisi dan mudah untuk diverifikasi, tapi kekurangannya adalah membutuhkan keahlian dan alat uji khusus gitu ya untuk spesifikasi komposisi ini. Kemudian ini yang terakhir, spesifikasi fungsi atau kinerja. Jadi kalau spesifikasi lain, spesifikasi teknis lah ya, contohnya, itu kinerja yang kita harapkan itu kita skenariokan. Jadi desainnya seperti ini, metodologinya seperti ini, bahannya ini, orangnya yang mengerjakan harus seperti ini dengan cara seperti ini dan seterusnya gitu ya. Jadi kita membuat skenario bagaimana barang jasa itu dihasilkan, gitu. Itu di spesifikasi teknis. Tapi kalau kinerja tidak gitu ya. Jadi spesifikasi kinerja atau fungsi ya kita hanya bilang bahwa kita ingin barang yang punya kekuatan sekian, yang punya kecepatan sekian, gitu ya, yang punya kinerja seperti ini dan seperti itu. Jadi sepertinya outputnya yang dijelaskan. Kalau di spesifikasi teknis, inputnya yang dijelaskan, ya. Nah, definisinya ini lebih pada fungsi atau manfaat ya. Kemudian karakternya hasil itu lebih dipentingkan daripada proses. Artinya bukan proses tidak penting, dia proses diserahkan saja kepada penyedia terserah gitu ya. Kemudian ukuran kualitas yang ditentukan ya, bisa kapasitas, bisa kecepatan, biasa biaya, bisa kerapian dan seterusnya ya. Kemudian kelebihannya penyedia berinovasi, kemudian risikonya ada di penyedia juga, kemudian lebih mengarah pada statement kebutuhan. Jadi lebih mudah, kita lebih mudah menjelaskan kebutuhan kita, bukan menyusun rincian gitu ya. Nah, kekurangannya memang evaluasinya, tendernya sulit ya. Dan sulit membandingkan penawaran satu dengan yang lain, karena seringkali perlu penyetaraan teknis. Nah, yang seperti ini memang bisa digunakan di barang, ya. Walaupun di konstruksi sekarang sebetulnya design and build ya mirip-mirip sebetulnya, lebih kepada fungsi dan kinerja. Jadi DED-nya itu tidak dibuat di awal, ya. Kalau yang design bid build ya itu sama dengan spesifikasi teknis gitu ya. Tapi kalau yang design and build ya walaupun tidak sama persis dengan ini, tapi secara konseptual pendekatannya mirip seperti ini. Baik, itu untuk spesifikasi. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak Agung, barangkali ada yang bertanya di sesi pertama, saya buka dulu supaya kita tidak dikumpulkan semua di akhir. Baik, terima kasih Pak Nandang. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan di sesi pertama. Baik, ada yang bertanya? Ini Pak Nandang, saya Pak Nandang. Silakan. Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Mohon maaf, videonya dinyalakan. Saya ini Pak Nandang. Dan Pak Pranoto, Pak. Saya Pak. Oh baik, silakan Pak Pranoto. Dari Perumda Tugu Tirta. Oh iya, silakan. Ya, ini Pak Mandang. Kan kebetulan ada teman-teman ya, itu ada struktur organisasinya Pak. Ya. Ada tim PS, tim spek, dan lain-lain itu Pak. Nah, yang berasal seperti SOS untuk barang. Yang pertama itu, terus yang kedua itu apabila ada satu harga ya yang apa boleh satu harga itu dijadikan
Terputus ya Pak Agung ya? Iya, sepertinya sinyalnya nggak bagus nih Pak Nandang. Oh, ada muncul lagi nih. Silakan lanjut Pak Pranoto. Pak Pranoto di mute Pak, silakan dilanjut. Iya, iya Bapak. Nah, Ini Bapak. sekarang. Yang pertama itu Bapak ya, apakah boleh apakah boleh kita mengambil HPS dari Bukalapak Bapak seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain? Ya. Dan terus yang kedua, apakah boleh satu harga itu dijadikan HPS apabila tidak ada perbandingan yang lain Bapak? Ya. Terus yang ketiga itu apakah ada batasan waktu seandainya kita berkirim surat atau beremail ke perusahaan dan batas waktunya itu berapa hari Bapak? Terus yang keempat, apakah boleh user atau penerima barang atau PPK itu menyodorkan penawar harga dari penyedia yang direkomendasikan oleh user Bapak? Ya. Terus yang kelima, diulangi yang pertama di marketplace ya, HPS di marketplace. Iya, marketplace itu. Yang kedua, satu sumber ya. Satu harga. Ya, ketiga. Terus yang ketiga itu apakah ada batasan waktu Pak antara waktu HPS ya. Ya, waktu HPS itu. Terus batasan waktu apabila kita berkirim surat ke ini Pak ke penyedia ya. Ke penyedia itu. Untuk menanyakan informasi HPS. Ya, HPS ya. Yang keempat, apakah boleh Pak apabila user atau PPK itu menyodorkan harga HPS Bapak? Ya. Terus yang kelima, apakah harga HPS itu juga mempertimbangkan stok barang Bapak? Jumlah barangnya itu biasanya begini Bapak, apabila ada barang itu cuma satu atau otomatis harganya itu lebih tinggi Bapak ya dibandingkan dengan harga barang yang lebih banyak Bapak. Apakah boleh Bapak? Baik. Itu ya. Baik, pertanyaannya seluruhnya di HPS ya. Nanti mungkin ya, Bapak, kalau berkenan saya jawab setelah menjelaskan HPS setelah ini ya. Baik, yang untuk yang spesifikasi yang bagian awal ada yang ditanyakan Bapak? Bisa Bapak, nggih, Bapak. Nanti untuk yang HPS saya jelaskan berikutnya Pak ya, setelah saya jelaskan yang HPS. Nggih, Bapak. Baik, Bapak, saya mohon maaf dulu Bapak karena saya dipanggil sama Pak Direktur. Oh, silakan. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Baik, makasih Pak. Silakan, ada yang bertanya lagi? Baik, kalau begitu untuk jawabannya nanti saya tunda ya karena materinya tentang HPS. Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya. Ya, tadi tentang spesifikasi ya. Kemudian spesifikasi saya sampaikan barang. Jadi dalam terminologi atau pembahasan ini sesuai yang tadi sampaikan mengacu kepada Solis dan Demanik itu spek untuk barang, KAK untuk jasa ya. Nah, ini KAK digunakan untuk konstruksi jasa lainnya dan jasa konsultan. Pada prinsipnya di KAK itu yang pertama adalah menjelaskan, mendeskripsikan pekerjaan. Ya, nah di KAK kita memang seringkali yang dideskripsikan itu terlalu normatif ya. Jadi mulai latar belakangnya panjang, maksud dan tujuan, sasaran dan lain-lain gitu ya. Tetapi seringkali ujungnya, yang pentingnya pekerjaan apa itu tidak cukup presisi, tidak cukup detail gitu ya. Jadi KAK itu terlalu normatif ya, seperti KAK kegiatan gitu ya, bukan KAK pengadaan gitu ya. Seringkali seperti itu. Padahal sebetulnya latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran dan lain-lain sebenarnya itu bagian dari deskripsi pekerjaan ya. Jadi mendeskripsikan pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan itu pada prinsipnya adalah kita akan menyimpulkan pekerjaan apa yang ingin dibutuhkan gitu ya. Jadi latar belakang dan lain-lain ya bagus gitu ya. Tetapi semua ditujukan, dimaksudkan untuk memberikan cerita latar belakang terhadap kebutuhan yang kita punya gitu ya. Jadi latar belakang itu bisa jadi sebenarnya menjelaskan kenapa kebutuhan ini dibutuhkan. Ya, dan itu dimulai dari
apa namanya alasan lahirnya kebutuhan itu. Bisa karena tupoksi, bisa karena pelanggan yang saya jelaskan tadi ya, bisa jadi karena memang programnya dimiliki dan seterusnya. Jadi ada alasan-alasan kenapa spek itu harus barang itu harus ditentukan gitu ya. Jadi latar belakang. Kemudian maksud dan tujuan ya sebetulnya kan hanya inline saja, menginline-kan bahwa barang ini dengan tupoksi kita, dengan kepentingan kita itu apa gitu ya. Itu maka kemudian ada maksud dan tujuan. Termasuk sasaran, realnya sebenarnya apa sih gitu ya, yang ingin dicapai dengan pengadaan ini. Nah ini memang terlalu normatif ya, dan di pemerintah biasanya yang seperti ini karena pendekatannya ya kebijakan, program. Tapi kalau di BUMN, di BUMD bisa jadi deskripsinya bukan itu yang penting. Ya, deskripsinya sebetulnya lebih kepada ya deskripsi pekerjaan gitu ya. Karena itu sebenarnya di beberapa literatur strukturnya tidak seperti yang beredar di pemerintah ya. Ada latar belakang, maksud dan tujuan. Itu seperti kakak cerita tentang suatu kegiatan ya, kakak acara gitu ya. Pada karakteristik pekerjaan secara umum, bukan hanya untuk barang. Jadi itu menghasilkan spesifikasi, tanda kutip, spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, setelah deskripsinya jelas, oh jadi pekerjaannya jelas, ini yang akan kita adakan, gitu ya. Baru metodologinya bagaimana, ya caranya bagaimana, termasuk di dalamnya personilnya, bahannya, peralatannya apa yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, dari situ maka sebetulnya skenario kebutuhan itu sudah lengkap. Yang dibutuhkannya itu apa, bagaimana cara mendapatkannya, itu sudah clear. Ya, baru setelah itu kita tentukan waktunya kapan. Kemudian biayanya. Dan pada akhirnya keluaran yang kapan itu apa gitu ya, gedung sekian tingkat dengan jumlah ruangan sekian dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian dituangkan di dalam KAK. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk BUMN, BUMD, format KAK yang Bapak Ibu bangun sebenarnya tidak mesti sama proses dengan KAK-nya di pemerintah. Ya, Bapak Ibu bisa mengacu kepada format-format SOW atau Scope of Work ya, atau TOR gitu ya, yang berbahasa Inggris yang lebih cocok sebetulnya dengan karakteristik pengadaan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, seringkali saya melihat KAK itu termasuk di BUMD terutama itu ya normatif ya. Bahkan ada yang latar belakang itu menjelaskan undang-undang ya. Jadi undang-undang ini, undang-undang ini, undang-undang ini gitu ya. Di KAK-nya itu. Jadi seperti ada konsideran gitu ya. Jadi pada akhirnya dimaksudkan menjelaskan ruang lingkup pekerjaan itu jadi seperti lagi-lagi jadi produk hukum lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi idealnya untuk BUMN BUMD spesifik saja dengan pekerjaan yang kita buat ya. Jadi deskripsi pekerjaan itu ya deskripsi yang menjelaskan pekerjaan yang dihasilkan, apakah itu konstruksi, apakah jasa lainnya, apa jasa konsultan gitu ya. Yang seperti apa sih lingkupnya, kemudian skenario-nya akan seperti apa, kebutuhannya untuk menjalankan metodologi itu apa saja, personilnya, bahannya, peralatannya, waktunya kapan, ya. Kemudian baru biayanya, gitu ya, seperti itu. Jadi ini dalam penyusunan KAK yang sebetulnya saya sarankan digunakan untuk konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi. Sedangkan untuk barang, saya sarankan menggunakan cukup dengan spesifikasi saja. Nah, ini kita masuk ke HPS ya. Jadi tadi spesifikasi KAK sudah kita bahas. Selanjutnya adalah HPS. HPS itu sebetulnya ditetapkan oleh PPK ya. Sebagian besar di BUMD menyebutnya PPK, di beberapa BUMN masih ada juga yang menyebutkan PPK, walaupun
Ada juga yang menggunakan istilah lain gitu ya. Tetapi pengalaman saya menunjukkan di BUMN itu organisasinya luar biasa besar di pengadaan ya. Dan ada berjenjang-jenjang. Hampir seluruhnya BUMN mungkin yang pernah kami dampingi itu organisasinya luar biasa besar. Jadi untuk pengadaan itu bahasanya network kewenangannya itu luar biasa banyak ya. Kalau di pemerintah malah lebih sederhana ya. Pemerintah lebih sederhana karena di situ ada PA, KPA, PPK, panitia pengadaan, ya, PPHP. Bahkan sekarang sebenarnya sudah cukup 2 saja ya. PA, KPA atau PPK dan panitia gitu ya. Di pengadaan itu hanya dua entitas saja. Jadi ada yang merencanakan dan berkontrak dan ada yang memilih gitu ya. Tapi pengalaman BUMN itu rata-rata itu luar biasa ya. Organisasinya sangat besar sekali gitu ya. Nah, ini juga mungkin perlu perlu dipikirkan kembali dalam rangka perbaikan terus-menerus. Nah, untuk BUMD biasanya ikut ke pemerintah ya. Jadi BUMD jarang yang mengatur sendiri. Emang rezimnya agak jauh ya. Kalau di BUMD sangat dekat ke Perpres, kalau di BUMN biasanya tidak terlalu dekat ke Perpres ya. Walaupun beberapa BUMN banyak juga yang copy paste Perpres ya. Jadi artinya strukturnya itu bahkan beberapa ketentuan itu betul-betul pure copy paste dari Perpres. Sebenarnya tidak ada masalah ya. Sepanjang apa yang diadopsi itu memang dibutuhkan dan cocok dengan karakteristik BUMN. Nah, ini dalam menentukan HPS ya, kita harus melihat level penyedia ya. Nanti akan saya jelaskan level penyedia. Kemudian jumlahnya juga, ya jumlah penyedia tadi yang ditanyakan oleh Pak Sunarto ya. Jumlah penyedia itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, dan juga ada yang banyak. Ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jadi semakin banyak penyedia, pada prinsipnya kompetisi akan semakin baik, sehingga kemudian harganya cenderung turun dan informasi harga itu berlimpah gitu ya, sehingga kemudian kita bisa menghitungnya atau memprediksinya itu dengan lebih mudah ya ketika jumlah penyedianya banyak. Tetapi ketika jumlah penyedia sedikit maka semakin sulit. Bahkan ketika penyedianya 1 ya penyedia harga pasar itu seolah-olah diwakili oleh penyedia itu gitu ya. Nah, sekaligus mungkin menjawab pertanyaannya Pak Sunarto tadi, bagaimana kalau 1, ya, boleh nggak menetapkan HPS dari penyedianya 1? Nah, penjelasannya adalah kembali kepada konsep HPS. Ya, konsep HPS di dalam pengadaan itu memang bermacam-macam. Yang pertama, konsep HPS dikaitkan dengan kemampuan. Jadi saya mau beli mobil, HPS-nya 200 juta, gitu ya. Saya belum cari harga pasar 200 juta. Cuman kemampuan saya 200 juta, sehingga saya cari, ya udahlah, yang terbaik saja, tapi yang bisa dengan 200 juta, gitu ya. Jadi sebetulnya HPS dalam pengertian itu adalah kemampuan, gambaran kemampuan atau alokasi. Ya, saya uang banyak, tapi umpamanya mobilnya hanya 200 juta aja deh, gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Tetapi di pengadaan kita biasanya HPS itu adalah prediksi harga pasar, ya dengan tujuan supaya kita tidak kemahalan, ya. Walaupun sebenarnya sih secara konseptual HPS itu nggak ngaruh ya dengan untuk kompetisi sebetulnya tidak berpengaruh pada harga akan murah atau mahal ya. Jadi berapapun HPS-nya kalau kompetisinya bagus ya harganya pasti bagus gitu ya. Sepanjang kompetisinya alamiah ya, tidak direkayasa gitu ya. Tapi terlanjur HPS itu sedemikian tanda kutip sakral dalam pengadaan kita. Gitu ya. Nah, karena itu HPS itu mencerminkan harga pasar. Nah, harga pasar itu diwakili oleh jumlah supply and demand ya. Jadi jumlah supply dan demand. Karena itu semakin sedikit saya sampaikan tadi, maka tadi kita cenderung berpotensi tereksploitasi ya. Karena posisi bargaining power-nya dia yang lebih kuat. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Ini yang seringkali mitos ya, beredar mitos. Kalau nyusun HPS itu ya harus
harga rata-rata gitu ya dari hasil survei. Ya, sebenarnya tidak demikian, tidak selalu ya. Tetapi intinya bahwa kita harus menjustifikasi berapa sih harga yang mewakili pasar yang cenderung akan menguntungkan kita, gitu ya. Nah, tentu saja informasinya didapat sesuai dengan samplingnya. Kalau samplingnya satu, ya kita tidak punya pilihan. Tetapi ingat Ibu sekalian, ketika samplingnya satu, bukan hanya HPS yang satu, tetapi untuk pemilihan pun satu, artinya tunjuk langsung. Karena itu sebenarnya harga itu langsung saja jadi HPS, untuk nilai kontrak kan akan dinegosiasi. Apakah itu bermasalah? Tidak bermasalah, tentu saja. Karena nature-nya memang satu, gitu ya. Nah, satu hal lagi, untuk menghindari kemahalan, kalau kondisinya satu, maka tidak ada salahnya sebetulnya kita minta histori penjualan dia, gitu ya. Jadi penjualan dia ke tempat lain berapa dan kita tidak mau membayar lebih mahal, ya, ketika memang periode sisi waktunya memang berdekatan, gitu ya. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Atau dengan kalau pendekatan seperti katalognya LKPP, itu bahkan kalau penyedianya seperti itu, negosiasinya open book. Open book itu artinya kita minta yang bersangkutan menjelaskan tanda kutip modalnya berapa. Baru yang dinegosiasi adalah untungnya, gitu ya. Seperti itu. Tapi ya negosiasi itu memang bergantung pada bargaining power-nya. Jadi kecenderungannya siapa yang lebih kuat itu yang akan lebih dominan, ya, mengendalikan negosiasi itu. Ya, karena itu sebenarnya di strategi pengadaan itu ada caranya ya. Kalau kondisi seperti itu maka metode pemilihan yang cocok itu apa gitu ya. Itu di strategi pengadaan sebenarnya dijelaskan gitu ya. Nah, kembali ke HPS, H1 tidak ada masalah ya, karena akan dinegosiasi. Nah, tadi apakah harga terendah, harga rata-rata atau harga tertinggi sebenarnya tidak ada di aturan. Tidak ada di aturan. Di Perpres pun tidak ada bahwa HPS itu harga terendah dari survei itu tidak ada. Ya, dan mungkin tidak pernah ada. Gitu ya. Karena itu kemudian dalam menentukan HPS, kita harus mempertimbangkan keputusan mana yang paling menguntungkan. Dalam kondisi barangnya itu memang bukan barang khusus gitu ya, barang yang umum, maka yang paling menguntungkan sebenarnya adalah harga terendah. Ya, karena kendali harganya sudah paling rendah. Karena itu kita pasti mendapatkan harga yang paling rendah itu. Gitu ya. Itu yang paling bagus. Cuma memang seringkali normatif itu tidak berjalan ketika kita bikin yang rendah, si penyedia rendah itu nggak mau menawarkan ke tender. Kenapa? Ya karena harga saya ini murah Pak, karena cash and carry. Kalau saya ikut tender di Bapak, selain repot juga Bapak ngutang. Nah ini juga jadi jadi kendala gitu ya. Kendala dalam pengertian ya norma-norma hukum pasar itu jadi tidak bisa berlaku dalam kondisi itu. Karena itu sebenarnya untuk meningkatkan atraktifness-nya itu kita juga harus mengubah aturan termasuk dalam proses pembayaran. Karena Bapak Ibu jangan salah. Kalau Bapak Ibu menggunakan mekanisme pembayaran yang lama, si penyedia itu menghitung. Ya, uang dia akan lama, dia akan cenderung menawarkan lebih mahal gitu ya. Jadi banyak kondisi surveinya harga murah, tapi di tender yang punya harga murah itu tidak pernah daftar. Akhirnya kita tender dengan HPS lebih tinggi dan menang kontrak dengan lebih tinggi, kan sebenarnya itu paradoks. Dalam pengertian secara pengadaan itu nggak masuk akal. Kita bisa beli dengan harga yang murah, tapi kenyataannya kita di tender malah lebih mahal gitu ya. Nah ini introspeksi bahwa bisa jadi mekanisme yang kita bangun yang keliru. Kalau kita bisa beli langsung dengan harga yang lebih murah, kenapa tidak kita lakukan saja itu? Ya, dengan cash and carry, gitu ya. Ya karena nggak bisa, Pak. Ya nggak bisa karena aturannya yang tidak bisa. Karena BUMN-BUMN ini kan mengatur sendiri, gitu ya. Begitu. Jadi untuk HPS boleh saja. Kalau satu sumber silahkan, kalau dua sumber juga silahkan. Kecenderungan saran saya adalah menggunakan harga terendah, gitu ya. Secara konseptual seperti itu. Tetapi kalau umpamanya ada kondisi tadi yang terendah itu kecenderungannya tidak menawar karena menganggap proses di BUMN lama dan bayarannya juga lama, nah HPS-nya berarti tidak cocok yang terendah. Kita bisa naikkan ke posisi harga rata-rata atau harga tengah. Kemudian faktor harga juga ditentukan oleh skala kebutuhan ya. Semakin urgent biasanya ya
bargaining power kita sebagai lemah, kebutuhannya semakin harga akan cenderung semakin mahal. Karena itu sebetulnya juga lagi-lagi ada di bagian strategi pengadaan ya. Tapi tidak mungkin saya jelaskan di sini, tapi sebenarnya ada caranya di strategi pemilihan dan kontrak bagaimana menghadapi situasi ketika skalanya itu prioritas dan kita supaya tidak tereksploitasi. Kemudian juga ada diskon, ya. Diskon ini juga mempengaruhi. Nah, hati-hati, ini bahkan pernah beberapa kali jadi kasus hukum ya, dipermasalahkan oleh APH kok HPS-nya tinggi padahal barang itu ada diskon. Nah, diskon ini di dalam konteks perhitungan HPS bisa ngaruh, bisa tidak. Karena apa? Karena diskon atau potongan harga itu sebenarnya itu karakternya beda-beda. Ada diskon yang berlaku umum. Jadi semua pembeli mendapatkan diskon. Berarti diskon mengubah harga pasar. Jadi yang harusnya 1 juta didiskon 800.000 dan semua orang bisa beli 800.000, maka harga pasarnya jadi 800.000. Dan sebetulnya realnya memang 800.000. Itu kan taktik si produsen aja, memberi diskon gitu ya, supaya tidak ada kesan harganya turun. Karena kalau harga turun psikologis, nanti mau naik lagi, secara psikologis nggak bagus lagi, gitu ya. Walaupun ya sekarang juga banyak yang diskon sebenarnya hanya tipu-tipu dalam pengertian harga dinaikkan, dikasih diskon. Jadi seolah-olah setiap waktu ada diskon, gitu ya. Tapi diskon yang benar biasanya ada motifnya. Bisa jadi produk baru yang membutuhkan experience si penyedia. Bisa juga karena produknya akan discontinue, gitu juga diskon. Bisa jadi karena kurang laku, jadi banyak faktor diskonnya. Tapi intinya, kalau diskonnya berlaku umum, itu mengubah harga pasar. Sehingga harga HPS yang dihitung adalah harga setelah diskon. Tapi ada diskon yang spesifik. Diskon kepada distributor, pembeli umum nggak dapat. Itu nggak ngaruh. Atau diskon kepada penyedia pelanggan loyal, itu tidak ngaruh juga. Ya. Atau diskon periodenya tertentu di luar periode kita juga itu tidak berlaku. Ya. Jadi diskon yang tidak mengubah harga pasar secara keseluruhan itu tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh hanya diskon yang berlaku umum untuk seluruhnya. Kemudian faktor lain adalah kadaluarsa ya. Jadi semakin kadaluarsa semakin murah harganya. Bukan hanya kadaluarsa dalam pengertian barang yang expired ya, tetapi juga teknologi, model dan seterusnya. Jadi harga handphone atau laptop ketika pertama rilis kan mahal, tapi lama-kelamaan ya pasti turun. iPhone 11 sekarang sudah mulai turun karena sebentar lagi akan muncul iPhone 12 contohnya gitu ya. Jadi kadaluarsa barang atau umur produksi itu berpengaruh. Kemudian juga waktu pengadaan ya. Bukan rahasia umum di pengadaan konstruksi di akhir tahun itu cenderung mahal. Kenapa? Karena rata-rata kontraktor sedang sibuk semua, peralatan dipakai semua. Personil juga sudah kerja semua, gitu ya. Karena itu maka lebih sulit mencari karena itu penawaran akan lebih mahal, gitu ya. Begitupun untuk consumer goods, kebutuhan pangan menjelang Lebaran akan meningkat, kebutuhan pakaian akan meningkat, gitu ya, atau tahun baru Natal dan seterusnya. Jadi waktu itu berpengaruh kepada pembentuk harga. Kemudian lokasi pengadaan. Jadi harga mobil atau harga semen di Papua sudah terkenal ya, sangat mahal, dan beberapa harga yang produk teknologi di luar Pulau Jawa lebih mahal gitu ya. Jadi lokasi juga mempengaruhi. Ya, karena itu sebenarnya nggak bisa ya membanding-bandingkan harga seperti itu. Jadi kok di sini seperti ini, kita harus lihat faktor-faktornya. Apakah betul kondisinya sama sehingga idealnya mengenerate harga yang sama, gitu. Baru bisa dibandingkan. Tapi kalau faktor-faktornya beda, tentu saja tidak bisa dibandingkan. Kemudian motivasi penyedia tadi sudah saya jelaskan. Jadi ketika penyedia itu produk baru, gitu ya, didiskon, bahkan rugi pun tidak ada masalah karena dia experience. Tapi produk yang sangat dibutuhkan, ya bahkan dia tidak mau, gitu ya. Jangankan diskon, gitu ya. Bahkan dia yang atur harganya tinggi dengan pembayaran yang cepat dan seterusnya. Ya, contoh kondisi COVID kemarin ketika di awal bagaimana harga masker bukan naik tapi loncat gitu ya, dengan harga yang mungkin ribuan persen meningkatnya gitu ya. Karena ada demand yang tiba-tiba meloncat sangat tinggi. Tapi kemudian kan pasar akan menyeimbangkan karena biasanya ketika
demand-nya naik, maka supply-nya akan ikut naik. Lama-lama akan terjadi kesetimbangan baru. Sama, ketika turun pun sebenarnya demand-nya turun, supply-nya akan turun juga. Karena tidak mungkin pabrik memproduksi sesuatu yang tidak dibeli orang, dia rugi. Pasti dia akan menurunkan sesuai dengan kapasitas pasarnya. Jadi kapasitas produksi akan disesuaikan dengan kapasitas pasar. Nah, ini struktur yang mempengaruhi harga pasar ya. Jadi pabrikan, distributor, agen, dan pengecer ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada struktur penyedia yang hanya pabrikan saja, UKM biasanya. Jadi dia memproduksi langsung menjual. Tapi kalau pabrikan besar, izin industri, bahkan dia tidak boleh menjual. Jadi izinnya izin industri, izin produksi, tapi dia tidak menjual, gitu ya. Jadi ada pabrikan yang memproduksi dan menjual, tapi juga ada yang hanya memproduksi. Yang menjual itu distributor, ya. Nah, ada juga yang distributor ini tidak ada agennya, dia distributor aja. Jadi distributor menjadi rantai terakhir dari proses jual. Tapi ada juga yang sampai agen, bahkan sampai pengecer. Nah, struktur penyedia ini berbeda-beda untuk setiap jenis barang. Ya. Ada yang pabrikan saja, ada yang cukup sama distributor, tapi juga ada yang lengkap. Nah, karena itu maka sebetulnya dikaitkan dengan HPS, harganya ini akan berbeda. Jadi kalau harga pabrikannya tentu murah, paling murah ya. Kemudian ke distributor sudah ditambahkan keuntungan, ke agen juga ditambahkan lagi, kemudian pengecer juga ditambahkan lagi. Jadi semakin bawah, semakin mahal. Tetapi dari sisi volume, semakin bawah kita bisa membeli semakin kecil. Jadi tidak bisa kita beli Aqua 1 dus ke distributor gitu ya, atau bahkan ke agen ya nggak bisa gitu ya. Jadi harus ke pengecer. Nah, karena itu maka kemudian dalam konteks penyusunan HPS kita harus melihat HPS kita itu ada di level mana? Distributor, agen, atau pengecer. Ya, maka kalau distributor, maka surveinya ke distributor. Kalau ke agen, maka surveinya di agen dan seterusnya. Nah, ini seringkali dibanding-bandingkan gitu ya. Antara kita pengadaannya di pengecer, tapi dibandingkannya dengan pabrikan ya pasti selalu mahal gitu ya, atau sebaliknya, gitu ya. Nah, kalau ini semua memungkinkan, di mana Pak kita? Ya tadi kita lakukan yang terbaik, ya. Kalau distributor pun bisa menjual dengan sedikit, ya walaupun sedikit kita belinya distributor, gitu ya. Intinya decision-nya, pengambilan keputusannya adalah di mana di titik yang paling menguntungkan kita. Kalau bisa, gitu ya. Tetapi nggak bisa, Pak, kita hanya ada di pengecer, ya pengecer. Tapi lebih mahal. Sebenarnya tidak lebih mahal. Ya, karena yang bisa hanya pengecer. Jadi kita tidak membandingkan dengan agen, karena di agen kita tidak bisa membeli. Ya. Jadi dibandingkan itu untuk sesuatu yang secara realitas bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan, ya tidak bisa dibandingkan. Nah, bagaimana dengan perhitungannya? Keuntungan, overhead, dan BPN. Ya, tentu saja. Ya, ada HPS, ada keuntungan. Tapi ingat, sebelum Bapak Ibu menggunakan ini, Bapak Ibu harus kembali kepada konsep harga pasar. Harga pasar itu ada barang, ada non-barang. Untuk barang, sebenarnya dia harga, memang. Jadi, barang itu ada harganya. Apapun ada harganya. Dan dia sudah ada barangnya itu, wujudnya. Jadi kebutuhan kita itu sudah tersedia di pasar, sehingga kita tinggal membelinya dengan trade-off. Kita membayar uang dan kita menerima barang jasa. Karena itu, harganya itu sudah tidak lagi kita perlu menghitung keuntungan, overhead, dan BPN sebenarnya. Karena barang itu sudah harga barang itu sudah memperhitungkan itu. Jadi kalau Bapak Ibu beli laptop, beli kursi, beli AC, harga yang Bapak Ibu dapatkan dari penyedia ini harganya berapa? Sekian. Itu sudah keuntungan, sudah overhead, sudah PPN. Jadi itu sudah harga transaksi. Beda kalau untuk non-barang. Jadi kalau untuk konstruksi, Bapak Ibu menghitung material, personil, peralatan, terus overhead-nya belum masuk, maka dihitung. Terus keuntungan kontraktornya belum masuk, dihitung. Begitupun untuk cleaning service. Begitupun untuk jasa konsultan perusahaan. Gitu ya. Nah, jadi kita mengurai, kalau untuk jasa ini kita mengurai komponen pembentuk harga. Nah, karena itu ada keuntungan. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, karena itu untuk survei HPS, untuk barang,
yang atau apapun, jasa termasuk, kalau dia sudah jadi barang, artinya sudah ada dalam bentuk cash and carry dalam konteks beli gitu ya, maka itu tidak perlu menghitung keuntungan overhead dan PPN. Kecuali untuk PPN ya, seringkali dipisah, seringkali digabung, itu diperhatikan saja. Tetapi intinya, harga yang dibeli, harga yang dikeluarkan dalam konteks barang, itu adalah harga yang sudah ada keuntungan overhead dan PPN. Sedangkan untuk non-barang, konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultan, badan usaha, itu memperhitungkan keuntungan. Ya, termasuk pajak. Ya, karena kita menghitung komponen pembentuk harga gitu ya. Kenapa? Karena barangnya itu nggak ada di pasar. Kalau ada sih kita tidak perlu jasa gitu, tidak perlu non barang langsung beli. Jadi konstruksi contoh ya. Kalau kita butuh rumah, rumahnya ada, kita tidak perlu bangun, beli saja dan itu pengadaan barang. Tapi rumah yang kita inginkan itu tidak ada, ya, maka kita harus membangun. Maka itu menjadi pekerjaan konstruksi. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati penambahan keuntungan overhead dan PPN itu hanya untuk non barang atau untuk harga yang belum diperhitungkan di awal atau untuk biaya yang kita menghitung komponen ya, dan komponen itu belum diperhitungkan. Tapi kalau untuk harga pasar secara natural dia sudah memperhitungkan. Metodenya bisa survei harga, ini untuk barang ya. Jadi Bapak Ibu survei harga, mendapatkan barang, saran saya pakai yang terendah ya. Ketika normanya memang ideal gitu ya. Artinya terjadi persaingan, kemudian si penyedianya juga dengan asumsi mau dengan pembayaran yang lama, tidak cash and carry dan seterusnya gitu ya. Jadi memang tidak menariknya pengadaan di pemerintah, di BUMN, di BUMD seringkali dianggap lama gitu ya. Tapi kalau pengadaan di publik, consumer goods gitu ya, bisa kan cash and carry. Tapi kelebihannya volumenya besar. Jadi itu juga menjadi attractiveness gitu ya. Karena itu saya pikir untuk sebagian besar HPS dengan harga terendah ini bisa digunakan. Yang kedua adalah analisis biaya. Analisis biaya itu adalah menghitung komponen biaya. Ya, jadi untuk konstruksi, untuk jasa lainnya tadi berapa sih ongkos upahnya, berapa biaya peralatan, berapa biaya bahan dan seterusnya. Kemudian dihitung, ditambahkan keuntungan, ditambahkan overhead, ditambahkan pajak gitu ya. Dan bisa jadi juga menggunakan total cost of ownership. Ini di Permen BUMN dijelaskan ya. Jadi pengadaan itu memperhitungkan total biaya yang dibutuhkan. Ya, jadi kalau untuk barang bukan hanya beli barangnya, tapi juga ongkos kirimnya dan pemasangannya umpamanya. Juga bisa seperti itu ya. Jadi bergantung kepada jenis pengadaan yang akan kita lakukan. Ini struktur harga pasar. Ini juga mempengaruhi. Jadi yang tadi ditanyakan oleh PDAM Malang, satu penyedia yaitu sebenarnya dia monopoli. Ya, salah atau tidak? Tidak. Monopoli itu bisa natural. Dalam pengertian monopoli natural itu adalah barang baru, yang inovatif. Ya, teknologinya itu belum dikuasai oleh yang lain. Kualitasnya belum disamai oleh yang lain. Sehingga secara nature produk itu akan monopoli. Tetapi menurut hukum pasar, tidak ada yang bertahan lama monopoli. Pasti kompetitornya akan niru, tanda kutip. Ya, akan niru. Dulu smartphone itu relatif dimonopoli oleh BlackBerry. Ya, sekarang semua handphone smartphone. Ya, kalau dulu Nokia itu adalah lambang handphone paling keren, sekarang Nokia jadi ledekan, gitu ya. Karena dia sudah bukan smartphone, gitu ya. Jadi monopoli itu sebetulnya mungkin terjadi, gitu. Tetapi ada monopoli yang tidak natural, ini yang seringkali dilarang sebetulnya ya. Monopoli tidak natural, sebetulnya dia tidak punya keunggulan kompetitif apapun, tapi jadi satu-satunya nih. Seringkali hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Jadi satu penyedia itu sebenarnya biasanya adalah terkait dengan inovasi, dengan haki gitu ya, dengan kualitas gitu. Karena itu kalau barang umum satu penyedia, nah ini yang perlu dijelaskan. Loh kok kenapa jadi dia satu-satunya gitu? Padahal dia bukan produk inovasi, bukan produk yang punya keunggulan komparatif tidak disamai oleh yang lain, ini barang umum gitu ya. Nah kalau barang umum lazim satu penyedia, ya. Kemudian ada yang
monopolistik ya. Dia tidak monopoli tapi ya cenderung ke monopoli gitu ya. Dan bisa jadi juga kartel berpotensi di situ. Artinya si penyedia melakukan persekongkolan horizontal gitu ya. Ini akan berpengaruh kepada bagaimana HPS yang bentuk ya. Kemudian ada oligopoli, kemudian ada free competition. Nah, dari kondisi ini maka kemudian kita memang harus hati-hati di dalam menyusun HPS ya. Karena kemudian ceritanya akan lain gitu ya. Di free competition kita bisa membuat HPS yang paling rendah gitu ya. Tetapi di monopoli kita nggak punya pilihan karena sumber HPS-nya cuma satu gitu ya. Di monopolitik ya sumbernya sedikit ya, dan bisa jadi kalau kita ngambil yang terendah dia nggak mau daftar ya. Ini memang penjelasannya ada di yang lain ya, supaya tetap kita dapat yang termurah ada di strategi pengadaan. Karena itu sebenarnya kalau secara tender monopoli ini akan melahirkan perusahaan-perusahaan bendera ya, perusahaan-perusahaan pelengkapan diri saja gitu ya, pura-pura tender padahal tidak gitu. Karena itu yang monopoli memang harus tunjuk langsung. Karena kalau di tender kita dieksploitasi, surveinya dimahalkan, ketika nawar juga mahal gitu ya. Begitupun yang monopolistik ya, itu pun sama. Kalau di tender ya mereka mudah sekali membuat persekongkolan ya atau kartel. Tapi yang free competition hampir tidak mungkin diatur gitu ya. Kecuali memang diskenariokan oleh panitianya gitu ya, bikin jebakan-jebakan supaya yang lain gugur. Tapi secara alamiah itu nggak mungkin si penyedia bisa melakukan pengendalian harga gitu ya. Nah, ini struktur pasar ini mempengaruhi pada penyusunan HPS. Kemudian ini jasa lainnya bisa pakai satuan meter persegi, artinya pakai koefisien. Kita melihat rata-rata kalau per meter persegi berapa sih gitu ya. Kemudian HPS-nya tinggal dikalikan saja luas wilayah yang dibersihkan. Ya, biasanya untuk pekerjaan yang banyak ya, seperti bandara kan, bandara di mana-mana ada tuh, bisa pakai koefisien gitu ya. Jadi menghitungnya ya untuk seluruh bandara HPS-nya cuma satu saja gitu ya menghitungnya. Atau bisa juga kalau yang skalanya kecil itu dengan komponen pembentuk harganya. Yang pertama tentu saja adalah upahnya ya untuk jasa kebersihan. Jadi upahnya berapa, material yang digunakan apa, kemudian bahan-bahan peralatannya apa, dan seterusnya. Termasuk juga nanti akan ada manajemen fee atau keuntungan bagi si jasa lainnya. Itu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk konsultan biasanya mengacu kepada Kindo atau kepada sumber lain, atau ada Permen PU, atau ada juga di daerah peraturan kepala daerah tentang standar harga ya. Dari manapun bisa ya mengacu kepada sumber informasi untuk jasa konsultan. Untuk perorangan tidak perlu ada penuh keuntungan karena dia ya jasa yang kita bayarkan ya buat dia gitu ya. Tetapi kalau untuk perusahaan dimungkinkan ada keuntungan gitu ya, dengan asumsi harga konsultannya itu adalah dianggap untuk konsultan gitu ya. Walaupun sih kenyataannya ya perusahaan tidak mungkin ya standar konsultan akan pure 100% akan diberikan ke konsultan, apalagi kalau sistemnya gaji gitu ya. Jadi ini tergantung strateginya, bisa ditambahkan keuntungan atau tidak untuk konsultan ya. Pada prinsipnya itu strategi sebenarnya ya. Baik, ini faktor besaran. Jadi HPS untuk jasa konsultan dipengaruhi oleh banyak faktor. Kompleksitas KK mempengaruhi, ya, lama pekerjaan juga mempengaruhi jumlah konsultan dan kualitas konsultan. Jadi faktor-faktor ini membuat HPS konsultan bisa lebih besar atau lebih kecil. Untuk konstruksi dipengaruhi oleh banyak faktor. Kalau ini dijelaskan hanya faktor logistik gitu ya. Tetapi juga sebenarnya ada faktor lain, ada faktor jumlah personil yang digunakan, jumlah material, jumlah peralatan, termasuk bukannya jumlah, termasuk kualitasnya gitu ya. Itu juga mempengaruhi HPS konstruksi. Tetapi sebetulnya untuk konstruksi ya ini keahliannya teknis ya, bukan pengadaan. Karena itu untuk konstruksi HPS dan speknya disusun oleh konsultan ya, bukan oleh pengguna.
Ini terakhir untuk jenis kontrak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di pemerintah itu kan jenis kontraknya pada prinsipnya harga satuan sama lamsam ya, termasuk ada turnkey dan lain-lain yang sebenarnya di BUMD hampir pasti tidak akan dilakukan ya, sangat jarang lah ya, termasuk juga di BUMN. Nah, sebetulnya dalam best practice-nya jenis kontrak itu ya tidak hanya apa yang ada di pemerintah ya, secara metodologi luas. Karena itu kita bisa bagi untuk dokumen itu untuk pembelian barang yang sifatnya cash and carry itu cukup dengan bukti pembelian. Tetapi untuk yang tidak cash and carry atau untuk jasa itu pakai PO, SPK atau kontrak. Nah, pengaturannya sebetulnya bisa didasarkan kepada nilai seperti yang di pemerintah. Jadi nilai sampai 10 pakai bukti pembelian, sampai 50 pakai kwitansi, sampai 200 pakai SPK, di atasnya pakai kontrak gitu ya. Bisa saja seperti itu. Tetapi kalau saya lebih cenderung untuk BUMN BUMD, pembagian nilai kontrak bukan didasarkan pada nilai, tetapi karakteristiknya. Jadi kalau untuk cash and carry berapapun nilainya, sebenarnya cukup aja dengan bukti pembelian berupa nota atau kwitansi. Kenapa? Karena hak kewajiban para pihak sudah selesai, jadi tidak ada perlu kontrak, pengendalian kontrak itu nggak perlu, ya. Karena untuk beli barangnya selesai. Jadi kalau saya beli mobil di dealer, ketika saya bayar mobilnya diantar, hubungan kontraktual saya berakhir dengan dealer. Jadi tidak perlu kontrak, cukup bukti pembelian. Tapi kan ada garansi Pak, garansi itu bukan dengan dealer, tapi dengan ATPM-nya, dengan pabrikannya, dan itu pakai kontrak baku, ya. Kontrak baku gitu. Jadi tidak perlu ada kontrak khusus gitu. Kontrak baku itu ya melekat kepada pembelian itu gitu ya. Jadi hak pemeliharaan itu sudah melekat dengan kwitansi, dengan buku garansi dan lain-lain gitu. Sama beli elektronik pun sama. Jadi kalau saya beli TV, dengan penjual TV sudah selesai. Untuk garansi itu dengan ATPM-nya juga kontrak baku garansinya ya. Kemudian jenis kontrak ada harga satuan, ada lamsam, ada gabungan. Ini yang dikenal di pemerintah, tapi juga dimungkinkan cost plus fee. Ya, atau ada dipisah. Jadi ada tenaga kerja, waktunya, materialnya dipisah. Nah, ini untuk yang PDAM bisa pakai yang akhir ini ya. Jadi pengadaan penggalian itu materialnya beli, tukangnya kita mempekerjakan tukangnya saja gitu ya. Kemudian tenaga ahlinya kita kelola tenaga ahlinya dengan time base umpamanya itu juga bisa ya. Jadi sebenarnya jenis kontrak itu di BUMN BUMD bervariasi. Ini juga hanya sekedar contoh. Ya, masih banyak jenis kontrak yang lain. Karena itu di dalam menentukan jenis kontrak sebenarnya harus didasarkan kepada karakteristik pekerjaannya ya. Bahkan ada ya kontrak kerjasama gitu ya. Baru kerjasama untuk selanjutnya kontrak transaksi. Contoh begini, kontrak kerjasama itu untuk BUMN kontraktor gitu ya. Maka sebelum dia berkontrak dengan klien, dengan pemberi kerja, dia berkontrak duluan dengan suppliernya, dengan mekanisme kontrak kerjasama, ya, atau dengan subkonnya gitu ya. Bisa makan kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama itu pun juga bisa harganya sudah disepakati. Jadi kalau saya nanti butuh ini beli dari Anda harganya segini ya, oke gitu. Baru saya daftar ke calon pemberi kerja gitu, atau apa akan digunakan untuk pekerjaan sesuai dengan kontrak yang diberikan oleh pemberi kerja. Atau bisa juga harganya belum ditentukan, tapi kalau saya beli dari Anda maka saya akan nego gitu ya. Atau saya akan memberikan keuntungan sekian persen dari harga beli Anda. Jadi sebetulnya bervariasi, tapi intinya bahwa kita bisa menyederhanakan proses pengadaan ya, kalau perencanaannya bisa dilakukan dengan baik, skenario-nya bisa dilakukan dengan baik. Baik Bapak-Ibu sekalian, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Untuk sesi pertanyaan selanjutnya sudah kita buka. Silakan Bapak Ibu sekalian. Atau mau dibacakan yang ada di chat dulu Pak Nandang? Oh ada ya, baik. Saya bacakan. Ya. Dari Pak Eka Prasetya. Oh iya. Ya.
bagaimana jika kita naikkan harga di atas harga satuan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang dijadikan patokan harga daerah, sedangkan di daerah tidak ada barangnya, khususnya perpipaan dan aksesoris. Ya, setahu saya malah tidak ada ya. Saya nggak tahu apa namanya di tempat Pak Eka ini apakah ada standar harga kepala daerah untuk pipa dan aksesoris. Setahu saya biasanya untuk pengadaan di daerah hanya untuk kebutuhan pemerintah dan ditujukan untuk Pemda gitu ya. Jadi begini Bapak sekalian, standar harga itu ada SBU, standar biaya umum yang mengikat pengguna APBN. Kemudian ada standar kepala daerah yang mengikat instansi di bawah kepala daerahnya. Nah, BUMN, BUMD sebenarnya kan tidak terikat dengan itu, karena jelas kan judulnya juga untuk satuan kerja di bawah. Satuan kerja itu artinya instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu tidak ada kewajiban, ya. Karena itu sebenarnya lebih aman Bapak Ibu memang di aturannya sebutkan standarnya mengacu kemana. Kalau mau menetapkan sendiri, seperti ada beberapa PTM menetapkan SHT, standar harga tertinggi ya untuk organisasinya, itu boleh. Jadi yang itu yang diacu, bukan versi Pemda. Dan versi PDAM tentu saja mengacu kepada barang jasa yang dibutuhkan oleh PDAM. Atau kalau tidak disusun, bilang saja bahwa standar harganya mengacu kepada survei harga pasar. Nah, baru surveinya menghasilkan berapa, itu yang dipakai gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya penentuan standar harga itu bukan mengacu ke harga pasar. Itu kan sebetulnya kepada alokasi gitu ya. Jadi kalau umpamanya harga TV 21 inch 1 juta gitu di Pemda, itu bukan berarti harga pasarnya TV 21 inch itu 1 juta, tapi dianggarkannya maksimal 1 juta gitu ya. Nah, di kita apakah harus seperti itu? Tidak ya. Karena itu kita ngatur. Tapi kalau di PDAM bilangnya bahwa ngatur mengacu kepada nilai itu, ya kita konsisten. Tapi kalau di aturannya kita tidak mengatur, ya tentu tidak ada kewajiban kita ikut gitu ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Baik. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini sudah penutupan ya. Kali ini perkenalan saja. Ini dia prolog. Kami sudah merilis e-procs ya, e-procurement. E-procurement kami sudah dipakai oleh 18 BUMN BUMD dan sekarang beberapa sedang berproses untuk menyiapkan diri untuk live ya, live e-procs. Kemudian ini untuk pekerjaan konsultan, kami sudah mengerjakan hampir 50 pekerjaan konsultan, lengkap ya, di swasta, di KSO BUMD swasta, di anak perusahaan BUMN, BUMD, di BLUD, Bank Indonesia, di lembaga semi pemerintah seperti KONI gitu ya, termasuk juga di instansi pemerintah gitu ya, kami pernah bekerja. Kemudian ini biografi saya, Bapak Ibu sekalian. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan pembahasan kita kesempatan. Oh ya, saya lupa Pak Sunarto tadi ya yang belum dijawab. Kalau satu sumber sudah saya jawab. Yang pertanyaan pertama tadi HPS marketplace boleh atau tidak? Boleh ya tentu. Jadi marketplace itu menjadi sumber, tapi hati-hati karena marketplace yang consumer goods itu hanya cocok untuk consumer goods juga. Hati-hati untuk Bukalapak, Tokopedia, Shopee, karena banyak juga barang bekas. Bahkan ada barang BM, gitu ya. Dia tidak hanya bergaransi. Jadi harganya bisa jadi juga tidak terlalu presisi. Jadi hati-hati di situ. Tetapi secara kaidah, secara konsep, boleh survei HPS dari marketplace. Dan mungkin ke depan, ya marketplace itu yang utama ya. Kemudian waktu untuk HPS sebenarnya tergantung pada pengaturannya ya. Kalau di pemerintah yang diatur adalah umur penetapan HPS tidak boleh lebih dari 28 hari.
tapi perhitungannya tidak diatur. Karena itu untuk jawabannya ya tentu tidak diatur ya. Apa namanya, jawabannya HPS gitu ya. Itu tidak diatur tentu saja. Kemudian user menggunakan HPS. Ini kembali kepada regulasi yang diatur di tempat Bapak Ibu sekalian. HPS itu disusun oleh siapa? Ya. Ada yang HPS disusun oleh user, tapi di BUMN ada juga HPS yang disusun oleh ULP. Tapi orangnya beda dengan yang panitia pengadaannya. Tapi ada tim harga gitu ya. Jadi boleh saja. Yang penting konflik kepentingan tidak boleh adalah personil yang sama mengerjakan perencanaan dan pemilihan, itu nggak boleh. Ya. Kemudian HPS pertimbangan stok barang ini sudah saya jelaskan tentu saja ya. Jadi kapasitasnya beli di mana, beli di pengecer dengan di distributor, tentu harganya beda gitu ya. Karena kalau kebutuhan sedikit di pengecer, kebutuhan banyak di distributor, ya. Implikasinya tentu harganya berbeda. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada yang tanyakan dari Tugu Tirta? Sudah Pandang, terima kasih banyak Pak Pandang, penjelasannya sudah sangat jelas. Baik, kalau demikian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Waktunya kita sudah habis. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama. Salam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Episode tema lainnya. Tema berikutnya. Tunggu episode saya ilmu. Salah. Enggak ini kalau penulis. Nyaut.